Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ratna. Hari ini kita akan mempelajari mengenai listrik searah atau DC. Nah, yang dipelajari pertama yaitu mengenai alat ukur listrik. Alat ukur listrik yang pertama adalah ampermeter. Alat ini adalah untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, alat ini harus dihubungkan secara seri dengan rangkaian. Jadi kita lihat gambarnya. Secara seri itu seperti ini, tidak ada titik percabangan. Kutub positif alat dihubungkan dengan kutub positif baterai, kemudian kutub negatif baterai dihubungkan dengan alat, sehingga kalau kita lihat skemanya tidak ada titik percabangan, dipasang secara seri. Cara membaca ampermeter, hasil yang diperoleh nanti adalah hasil yang ditunjuk jarum dibagi dengan skala maksimum dikalikan nanti di sini ada batas ukurnya. Oke, saya jelaskan nanti melalui contoh soal. Alat kedua yaitu voltmeter. Voltmeter ini untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik. Nah, kalau ampermeter tadi dihubungkan seri, kalau voltmeter harus dihubungkan paralel dengan rangkaian. Cara memasangnya seperti ini. Jadi kalau ini alat listrik, ada dua positif dan negatif di sini. Nah, yang sebelah kiri ini kita hubungkan dengan positif baterai dan juga positif voltmeter. Yang sebelah kanan ini kita hubungkan dengan kutub negatif dan juga negatifnya dari voltmeter. Nah, kalau dilihat jadinya cabang seperti ini, ini namanya rangkaian paralel. Nah, cara membacanya, semisal ini voltmeter, nah voltmeter itu maupun ampermeter yang tadi, di sini itu ada batas ukur. Di sini ada batas ukur, kalau di sini tertera angka 3, 15, dan 300, ini adalah jarum yang bergerak nanti jika disambung, yang di sini adalah skala maksimum. Nah, ini angka yang ditunjuk jarum, nanti dia akan bergerak jika dihubungkan dengan alat listrik. Ini adalah skala maksimum. Kemudian kita lihat 3 ini adalah batas ukur. Jadi kita perkirakan dulu kira-kira berapa kita bisa menggunakan batas ukur yang sesuai. Nah, hasilnya nanti adalah hasil yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimum kali batas ukurnya. Contoh 1 memecah alat ukur. Berikut adalah rangkaian sederhana dari hambatan R. Ini alat ukurnya, nih. Jadi hambatannya sebenarnya ini. Jadi ada dua hambatan listrik atau alat listrik. Kita lihat ini sebagai hambatan 1,6 ohm dan R. Jadi gambar seperti rumput ini adalah gambar hambatan. Sedangkan gambar panjang pendek ini adalah simbol dari baterai. Jadi yang panjang itu plus, yang pendek itu min. Ingat-ingat ya, panjang plus, pendek min. Yang seperti rumput adalah baterai. Yang lingkaran V ini adalah voltmeter, yang lingkaran A ini adalah ampermeter. Jadi seperti tadi fokus kita ke R. Untuk memasang voltmeter harus dipasang paralel, jadi kakinya bertemu di sini ada titik cabang. Sedangkan untuk ampermeter harus dipasang secara seri. Nah, pertanyaannya, berapakah beda potensial pada ujung-ujung hambatan R dan berapakah kuat arus listrik rangkaian? Penyelesaiannya, yang pertama adalah kita cari beda potensial. Nah, beda potensial ujung-ujung hambatan R dapat diketahui dengan membaca voltmeter yang terpasang pada ujung-ujung hambatan R. Nah, ini ya, kita lihat berarti yang ini. V sama dengan angka ditunjuk jarum. Angka ditunjuk jarum itu 2 dan antara 2 dan 3 berarti 2,5. Skala maksimumnya di sini 5 kali dengan batas ukur yang tertera adalah 10. Sehingga kita peroleh 2,5 dibagi 5 kali 10 sama dengan 5 volt. Sedangkan untuk ampermeter, kuat arus listrik rangkaian dapat diketahui dengan membaca ampermeter yang dipasang secara seri pada rangkaian. Berarti ini yang kita baca ampermeter. Nah, angka yang ditunjuk jarum itu sama dengan angka ditunjuk jarum 2,5. Skala maksimumnya 5, di sini batas ukurnya juga 5. Sehingga kita peroleh 2,5 ampere. Arus listrik. Perlu dipahami ada dua jenis arus listrik berdasarkan arahnya. Yang pertama adalah arus listrik searah atau DC, ini mengalir searah. Kemudian contohnya dihasilkan oleh sumber tegangan berupa baterai dan aki.
cirinya bahwa sumber tegangannya ini memiliki kutub positif dan negatif, sehingga dia pasti mengarahnya searah. Sedangkan yang kedua adalah arus listrik bolak-balik, ini mengalir dua arah. Untuk listrik AC ini lebih jelas nanti akan kita pelajari di bab berikutnya, bab khusus listrik AC. Nah, contohnya adalah arus listrik yang dihasilkan oleh dinamo. Dinamo itu kalau zaman dulu ada sepeda itu ada, atau generator, ini oleh listrik PLN. Lalu bagaimana arus listrik bisa mengalir? Arus listrik dapat mengalir jika pada rangkaian tertutup terdapat beda potensial pada ujung-ujung pengantar. Ini kita bahas ini mengenai listrik DC-nya, contohnya ini. Semisal ada alat listrik atau lampu LED, kemarin yang kalian coba adalah alat menggunakan baterai di rumah, ada yang remote, ada yang HP jadul. Jadi kalau misalkan baterainya dilepas, ini ibaratnya jika saklar terbuka itu seperti baterai dilepas, maka alat listriknya tidak akan menyala. Kalau dipasang tetapi terbalik, kalau untuk listrik DC itu alat listriknya itu harus kakinya sesuai antara plus dan minus, sehingga kalau terbalik juga tidak bisa menyala. Kemudian kalau diberi kertas di sini itu kertas bersifat isolator, sehingga alat listrik juga tidak bisa menyala. Itu ibaratnya saklarnya itu dilepas. Nah, kalau kemudian ditutup maka rangkaian ini akan tertutup, sehingga ada beda potensial di sini positif dan negatif yang akan menyebabkan lampunya menyala, lampu atau alat listriknya menyala. Intinya bahwa arus listrik bisa mengalir karena rangkaiannya tertutup. Ketika ada isolator, ketika dibuka, sumbernya dihilangkan, tidak bisa. Jadi semisal pun tertutup tapi tidak ada sumber tegangan listrik, tidak ada beda potensial, juga tidak akan mengalir. Seperti itu nggih. Apa itu arus listrik sebenarnya? Kalau kita bahas apa itu arus listrik, pengertian lama atau kita sebut dengan arus konvensional, arus listrik itu adalah aliran muatan listrik positif yang mengalir dari potensial listrik tinggi, kutub positif, ke potensial rendah, kutub negatif pada rangkaian tertutup. Nah, pada kenyataannya setelah dipelajari bahwa namanya muatan positif itu kan berada pada inti atom nih, itu tidak bisa dia bergerak. Yang bisa bergerak adalah elektron. Jadi sebenarnya apa itu arus listrik? Ini adalah konsep yang benar. Arus listrik itu adalah aliran elektron dari potensial rendah, kutub negatif, ke potensial tinggi, kutub positif pada rangkaian tertutup. Ini meskipun nanti kalian masih pakai pemahaman ini, nanti ini disebut dengan arus konvensional. Yang benar adalah ini, yaitu arus listrik adalah aliran elektron. Nah, bukan dari kutub positif tapi kutub negatif ke potensial tinggi gitu nggih. Nah, kita lihat rangkaian tertutup begini. Dalam hampir semua buku fisika, arus listrik digambarkan dari kutub positif menuju kutub negatif. Seperti ini alirannya. Meskipun yang benar aliran elektron adalah kebalikannya gitu. Nah, nanti yang penting paham saja, ini disebut arus konvensional dan yang satunya disebut dengan arus elektron. Sedangkan untuk kuat arus listrik, yaitu banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik melalui suatu penghantar. I sama dengan Q per T. Ini adalah muatan listrik secara keseluruhan. Nah, tadi saya jelaskan bahwa arus listrik sebenarnya adalah aliran elektron. Maka sering ada pertanyaan, berapa sebenarnya elektron yang mengalir setiap detik? Maka banyak elektron yang mengalir dapat dihitung dengan memasukkan nilai muatan elektron. Nilai muatan elektron itu adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, perhatikan E pangkat negatif ini adalah simbol dari elektron. Di kimia juga sudah ada. Tanda min di sini bukan berarti nilainya adalah negatif dalam artian ekonomi itu utang, tetapi min di sini, min 1,6 ini adalah penunjuk bahwa muatannya ini adalah negatif, begitu nggih. N sama dengan Q dibagi muatan elektron. Q itu adalah muatan keseluruhan dibagi dengan muatan elektron. Nah, ini keterangannya. E itu kuat arus listrik dalam ampere, Q muatan listrik kolom, E pangkat min 1 itu elektron dengan muatan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, T waktu sekon, N jumlah elektron. Jadi intinya N itu adalah jumlah keseluruhan dibagi muatan elektron. Oke.
Contoh 2. Ini adalah jawaban latihan di diktat nomor 1. Kalian bisa lihat. Sebuah lampu dialiri arus sebesar 1,6 ampere. Jika muatan satu buah elektron adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, maka jumlah elektron yang mengalir selama 5 menit adalah penyelesaiannya. Pertama, diketahui ini arus, berarti I sama dengan 1,6 ampere. Muatan elektronnya min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. T-nya itu 5 menit. 5 menit kita kalikan bahwa 1 menit itu 60 detik sehingga kita dapat 300 kon. Yang ditanyakan berapakah jumlah elektron yang mengalir. Terlebih dahulu kita cari Q. Atau sebenarnya langsung N juga bisa. Saya bertahap saja. I sama dengan Q per T. Sehingga diperoleh Q sama dengan I kali T. 1,6 kali 300 dapat 480 kolom. Setelah itu N sama dengan Q dibagi muatan elektron, kita peroleh 480 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19, diperoleh 3 kali 10 pangkat 21 elektron. Jadi pangkat negatif naik menjadi pangkat positif. 480 dibagi 1,6 itu 300. Ini pangkatnya menjadi positif naik, berarti 19 tambah 2 itu 21. Hingga diperoleh 3 kali 10 pangkat 21 elektron. Kita lanjut beda potensial listrik, yaitu banyaknya energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Satuannya volt. V sama dengan W itu energi dibagi dengan Q muatan listrik. Nah, V-nya beda potensial listrik, Q-nya muatan listrik, W-nya energi. Hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa hambatan komponen listrik adalah konstan jika suhu dijaga tetap, yaitu berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan kuat arus listrik. R sama dengan V per I. Perhatikan kata kuncinya jika suhu dijaga tetap. Berlaku R sama dengan V per I. Ini keterangannya, V itu beda potensial volt, R hambatan Ohm, I-nya kuat arus listrik ampere. Nah, contoh 3. Ini hukum Ohm, saya pakai contoh soal nomor 1, hanya saya ganti soalnya. Nah, rangkaian sederhana dari hambatan R ditunjukkan seperti gambar berikut. Yang ditanyakan, berapakah nilai hambatan R? Oke, penyelesaiannya, tadi kalian sudah mencari V, ketemu 5 volt. Tadi kalian sudah cari kuat arus listrik, ketemu 2,5 ampere. Maka berapakah R? Jadi kalau untuk mencari R, silahkan gunakan persamaan hukum Ohm. R sama dengan V per I, yaitu 5 dibagi 2,5. Ketemu 2 ohm. Gitu. Kita lanjutkan hambatan pada kawat penghantar. Hambatan suatu penghantar dipengaruhi oleh panjang, luas penampang, dan jenis bahan. Jadi kalau ini kita potong ya, kawat kita potong, ρ itu adalah jenisnya, L itu panjang yang kita ukur, A itu adalah luas penampang kawat. Diperoleh hambatannya sama dengan rho L per A. Dengan R adalah hambatan penghantar, satuannya ohm. A itu luas penampang, satuannya meter persegi. L itu panjang penghantar, satuannya meter. Dan rho adalah hambatan jenis penghantar, satuannya ohm meter. Daya antar suatu penghantar juga dipengaruhi oleh suhu. Nah, pada umumnya hambatan jenis penghantar berbanding lurus dengan suhu. Delta rho sama dengan rho 0 alfa kali delta T. Nah, ini sama dengan persis rumus pemuaian. Sehingga untuk R juga berlaku, delta R sama dengan R0 alfa kali delta T. Dengan R0 adalah hambatan mula-mula dalam ohm, delta R perubahan hambatan juga dalam ohm, RT itu hambatan pada suhu tertentu, ohm juga, delta T perubahan suhu, ini dalam Celcius, alfa adalah koefisien suhu hambatan jenis satuannya per derajat Celcius. Contoh 4, ini saya ambil dari contoh soal diktat nomor 2. Suatu kawat panjangnya 100 meter, diameter 2 mm, dan hambatan jenisnya 6,28 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Berapakah hambatan kawat tersebut? Oke, kita lihat kawat itu panjangnya 100 meter, itu yang diketahui. Diameternya 2 mm, sehingga kita lebih familiar menggunakan jari-jari, sehingga untuk mencari jari-jari itu adalah D dibagi 2, 1 mm. Kita ubah ke dalam satuan SI-nya,
Berarti dikalikan 10 pangkat min 3. Ini kita peroleh 10 pangkat min 3 meter. Rho-nya 6,28 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Ini rho itu hambatan jenis. Yang ditanya adalah berapakah hambatan kawat tersebut? R. R sama dengan rho L per A. Kita peroleh A itu adalah luas penampang kawat. Kawatnya bentuknya umumnya lingkaran, sehingga untuk A kita masukkan nilai pi R kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, rho-nya adalah 6,28 kali 10 pangkat min 8, itu tadi, L-nya 100, pi itu 3,14, R-nya 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Nah, kita sederhanakan 6,28 dengan 3,14, ini ya, kita sederhanakan, ini dapat 2, ini dapat 1, sehingga diperoleh 2. 10 min 3 dikuadratkan itu 10 min 6, min naik menjadi pangkat positif, menjadi 10 pangkat 6 dengan 100 dapat 10 pangkat 8, yang ini ada min 8, sehingga diperoleh 10 pangkat 0 atau 1. Nah, hasilnya adalah 2 ohm. Baiklah, terima kasih. Tetap semangat. Sampai jumpa di arus arah part 2. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.